Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Yang kami hormati pimpinan atau ketua cabang Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut, begitu juga para ketua anak cabang, mungkin pimpinan ranting Pemuda Muslim Indonesia se-Kabupaten Garut, dan mungkin beberapa tamu undangan yang lainnya dari keluarga besar Syarikat Islam Indonesia. Sebenarnya saya berkeinginan hati untuk menyampaikan materi ini menggunakan bahasa Sunda. Tetapi saya khawatir salah di dalam menempatkan kata atau salah di dalam menggunakan kalimat bahasa Sunda yang akan mengurangi penghormatan saya kepada budaya Sunda. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menggunakan bahasa Indonesia saja, gitu ya. Karena saya juga terikat dengan Sumpah Pemuda, ya, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Karena saya merasa sebagai orang Indonesia, jadi izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia saja, gitu ya. Baik. Di dalam istilah sebutan pemuda Muslim itu singkatan daripada Pemuda Muslimin Indonesia. Sebuah akronim singkatan, tapi sangat tepat. Karena memang pada waktu itu dulu ya, peranan kaum muslim itu menjadi terpinggirkan setelah berdirinya Budi Utomo. Saya akan sampaikan sejarahnya secara parsial, ya, tidak berurutan gitu, enggak. Saya campur-campur gitu ya, campur-campur dengan ideologi, ya, akidah, kemudian budaya, akhlak, dan sejarahnya dimasukkan jadi sebagai sisipan saja. Karena kalau cerita sejarah aja pendek, singkat gitu ya, apalagi cuma urutannya waktu, maka pendek sekali. Sebagai seorang pemuda, ya, harus Anda syukuri hari ini, ya, apalagi ikut acara pengkaderan semacam ini, ya. Saya sendiri tidak paham tentang marhalatul ula. Dalam pikiran saya, marhalah ula itu tingkat elementary, tingkat dasar, ya. Tetapi ternyata yang hadir semua dari perguruan tinggi, gitu ya, lebih banyak. Saya ingin tanya, yang dari SMA berapa orang? Ngaco? Cuma 5 orang, ya. Selebihnya kan perguruan tinggi semua, ya. Artinya sudah mukallaf, ya. Yang SMA, yang perempuan akhwat juga sama, ada SMA. Yang SMA pernah mimpi basah?
Sering. Orang bebas ya, sering gitu. Maknanya ya, Anda sudah balik, sudah mukallaf ya. Yang wanita sudah haid, artinya apa? Sudah mukallaf, sudah kena hukum syariat, sudah ada hak kewajiban untuk melaksanakan kewajiban ya. Salah satu kewajiban bagi Anda adalah menuntut ilmu ya, wajib, fardu ain. Malam ini kita semua sama-sama menuntut ilmu. Oleh karena itu, sebagai pemuda, maka beban di pundak Anda lah peradaban Islam akan diberikan. Karena tidak ada peradaban Islam ya, tumbuh besar dan berkembang kecuali di tangan para pemuda. Ya. Hanya para pemuda yang bisa membesarkan Islam. Ya. Tahukah Anda bahwa seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW itu dari kalangan muda. Kalangan muda. Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, dia kumpulkan para pemuda Mekah. Ya. Anda bayangkan berapa kira-kira usia sahabat Nabi itu? Paling besar waktu itu hanya 3 orang yang usianya di atas 30. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. 3 orang saja yang usianya muda, usianya tua. Selebihnya di bawah 20 tahun. Bayangkan, di bawah 20 tahun. Usama bin Zaid bergabung dengan Rasulullah SAW, usianya 18 tahun. Berapa orang 18 tahun ini? Ada 18 tahun? Berapa orang? Ya? 5, 6, 7, 8. Ya, 8 orang. Gubernur Makkah pada waktu itu, ya, Attab bin Usaid, diangkat oleh Rasulullah SAW berusia 18 tahun menjadi gubernur Makkah. Mudah sekali. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, ya, kenal, pernah dengar kan? Dia sangat terkenal karena dia adalah sahabat Nabi yang mendakwahkan Islam di Cina dan Nusantara. Bahkan di Cina itu ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas, sekalipun makam aslinya adalah di Madinah, di Baki. Makam dalam pandangan orang Cina itu ada tempat. Kalau antum pernah umrah atau pergi haji, mungkin di sana ada makam Nabi Ibrahim AS. Makam Nabi Ibrahim itu depan Ka'bah itu, dia bukan kuburan, tapi tempat berpijak kaki Nabi Ibrahim AS. Berapa kira-kira bayangkan umur Sa'ad bin Abi Waqqas? 17 tahun. Mudah sekali. Ya. Kemudian Arqam bin Arqam, pernah dengar nama Arqam bin Arqam? Nabi Muhammad dulu dakwah itu diawasi oleh militer, oleh intel. Ya. Dan agar dakwah itu nampak tersembunyi, tidak kelihatan dan samar sebagai bentuk siasah, maka pengajian dilaksanakan di rumah Arqam bin Arqam. Dia adalah seorang preman, kenal di kota Mekah, Arqam bin Arqam. Sehingga orang yang datang ke situ tidak disangka atau diperkirakan mereka untuk belajar agama, tidak. Karena dia seorang preman pasar, badungnya bukan main, nakalnya bukan main. Berapa kira umurnya Arqam bin Arqam? 16 tahun.
Dia sudah bergabung dengan Rasulullah SAW. Sangat muda. Kemudian Zubair bin Awam, sahabat Nabi. Berapa umurnya kira-kira? 14 tahun. Muda sekali. Bergabung dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Sabit, Anda mesti kenal. Dia adalah penulis wahyu. Seluruh wahyu sekretaris Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah orang yang paling cerdas, sehingga disekolahkan oleh Rasul untuk belajar bahasa Suryani, bahasa Israel, bahasa Ibrani. Zaid bin Sabit, dan dia akan menerjemahkan seluruh kitab-kitab Yahudi, kitab-kitab Israel. Zaid bin Sabit. Berapa Anda bayangkan umurnya? 13 tahun. Usia Zaid bin Sabit menjadi penulis wahyu yang datang pada Rasulullah SAW. Sahabat Nabi. Hebat. Muda belia. Saya akan sebutkan beberapa orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW yang muda semua. Ya. Muda belia. Bahkan Anda mesti ingat kira-kira siapa yang membunuh Abu Jahal. Ya. Mu'awwazain, dua sepupu bersaudara. Satu Mu'az bin Amr bin Jamuh. Berapa umurnya? 13 tahun. Satu lagi Mu'awaz bin Afro. Berapa umurnya? 14 tahun. Dua orang inilah yang menghabisi Abu Jahal, panglima perang, ahli hukum, orang terdekat, para pemimpin-pemimpin besar gegedung jahiliyah, tewas di tangan dua anak muda belia 13 tahun dan 14 tahun. Bayangkan. Anda jangan berpikir mereka orang Arab mudah-mudahan beda stamina-nya beda, sama. Nanti akan saya paparkan bagaimana orang Indonesia juga termasuk yang memperjuangkan hukum muslim ini orang muda. Mu'az bin Amr bin Jamuh, ya, ketika tadi kepada pamannya Auf, wahai paman, yang mana kira-kira namanya Abu Jahal itu yang sering menyakiti Rasulullah SAW? Kata pamannya Auf, itu yang naik kuda putih, tanpa pikir panjang dia buang korma di tangannya itu, dia lempar korma itu, dia kejar kudanya Abu Jahal itu, dan dia tebas kakinya, ya, kaki unta itu jatuh, ya, dan kaki Abu Jahal ditebas, patah, kemudian tersungkur jatuh. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal sebelum masuk Islam, melihat ayahnya dianiaya, dikejar Mu'az, disabet tangannya, sengkrek. Apa sengkrek? Tangannya ini ngaplek, ya, ngaplek tangan kirinya. Karena dia ingin menuntaskan menghabisi Abu Jahal, karena mengganggu, apa yang dilakukan? Dia injak tangannya, ditarik, dibetok. Paham? Kebayang nggak? Tangannya ngaplek karena mengganggu usaha untuk menghabisi Abu Jahal, diinjak jarinya, kakinya dengan kakinya, lalu dibetok sehingga putus berdarah-darah. Lalu dia kejar Abu Jahal, lalu datang Mu'awaz bin Afr menghabisi Abu Jahal, tewas. Sampai bahwa Abu Jahal tewas di tangan dua anak muda ini, Mu'awaz bin Afr dan Mu'az bin Amr bin Jamuh. Ada satu kakaknya Mu'az bin Amr bin Jamuh, karena Mu'az yang tewas syahid, datang pada ibunya berita bahwa Mu'az telah syahid. Lalu ibunya suruh kakaknya, berangkat engkau, ikuti jejak adikmu untuk membela Islam,
membela Rasulullah SAW. Ternyata diperabot tewas juga duanya. Lalu berita itu sampai kepada ibunya. Ibunya menangis. Ketika ditanya sahabat, wahai Ummu Mu'adz, kenapa kau menangis? Apakah kau bersedih karena tinggal oleh dua anakmu dan suami? Amr bin Jamuh juga suaminya tewas, syahid. Padahal kakinya pincang. Ayah Mu'adz ini kakinya pincang. Waktu dia ingin perang, ikut perang, ya Rasulullah, izinkan untuk bertempur bersama sahabat-sahabat. Rasul bilang jangan. Engkau mendapatkan uzur untuk tidak berperang. Tidak Rasul. Izinkan kakiku yang pincang ini untuk bisa masuk ke pintu surga. Akhirnya diizinkan dan betul syahid. Sahabat tanya pada ibunya, istrinya, wahai Ummu Mu'adz, apakah kau bersedih karena suamimu syahid, dua anakku syahid, sehingga kau menangis seperti ini? Tidak. Kesedihanku bukan karena itu. Air mataku mengalir bukan karena ditinggal oleh suamiku dan dua anak, tapi aku bersedih karena sudah tidak ada lagi anakku yang aku bisa persembahkan untuk ikut berjuang di medan Badar. Bayangkan, seorang ibu mampu mendidik anaknya, mengantarkannya menjadi syuhada. Itu yang menjadi cita-cita utama dia. Muhammad Al-Fatih ketika berebut Konstantinopel, Romawi sekarang, ya. Konstantinopel Romawi, Turki dan seterusnya itu oleh Konstantinopel. Berapa kira-kira usia Muhammad Al-Fatih? Ya, 22 tahun, 21-22. Usianya muda sekali. Dia memimpin Eropa. Coba, teladan yang harus kita pelajari dari mereka. Abdurrahman bin Nasir menaklukkan Andalusia, Spanyol, Portugis, ya. Berapa usianya? 21 tahun. Muda belia. Muhammad Qasim yang menaklukkan India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, ya. Negara-negara Hindi itu, ya. Berapa usia? 18 tahun. Muhammad Qasim. Tidak kita tergerak untuk mengikuti jejak para sahabat, para salafus soleh. Anda tahu, semua orang-orang muda yang ada di sekeliling Rasul itu semuanya menjadi pemimpin. Semua menjadi pemimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, semua menjadi pemimpin dan mereka muda semua. Bayangkan dulu Nabi Muhammad SAW telah membangun Hizbur Rasul. Apa Hizbur itu? Organisasi, partai. Di Quran terangkan tentang Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Ya, dua, Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Ini Hizbur Rasul, partainya Rasul. Partai Rasul ini hanya mengumpulkan anak-anak muda, gak ada yang tua. Paling tua usia 32 tahun Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan. 3 orang saja yang tua. Selebihnya partai muda. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, Attab bin Usaid umur 18 tahun sudah jadi gubernur Mekah. Kira-kira bisa kita menjadi gubernur semuda ini? Harusnya bisa. Sehingga saya ingin berharap kepada Anda semua, kita menghadiri ini untuk bisa merubah undang-undang persyaratan jadi presiden berkaitan dengan usia. Ya.
Syarat untuk jadi gubernur, syarat untuk jadi wali kota, syarat untuk jadi bupati, syarat untuk jadi presiden, umurnya harus boleh dari muda. Paham ya? Kenapa? Karena kita mengikuti Islam, maka semuanya datang dari kalangan muda. Ya. Kalau kemarin ada yang mengusulkan kepada MK, apa MK itu? Mahkamah Konstitusi, untuk merubah undang-undang agar syarat usia presiden bisa diturunkan tuh. Jika perlu di bawah 30 tahun. Ya. Kita nggak mungkin. Mungkin. Berapa kira-kira Pak Cokroaminoto ketika aktif dalam Serikat Islam umurnya? Ada tahu? 22 tahun. Pak Cokroaminoto 22 tahun sudah memimpin Syarikat Islam. Mudah nggak segitu? Mudah. Kenapa tidak diikuti jejak itu? Kenapa Anda mesti berleha-leha dengan usia di atas 20 tahun? Kata Rasulullah, nanti kan ditanya. Ya. La tazulu qadama Adam, ya. Yaumul qiyamah illa bi'arba'in. Tidak akan bergerak kaki hamba manusia itu di pada masyarakat nanti sebelum ditanya 4 perkara itu. An umri fi ma'afna, kau gunakan apa umurmu itu? Ya. An syababi fi ma'abla, masa mudamu kau pakai untuk apa? Nih, masa muda kalian sekarang dipakai untuk apa? Akan ditanya oleh malaikat nanti di padang mahsyar. Kata Rasulullah, kalau sekarang kalian masih berleha-leha bermain gadget, ya, yang isinya kadang-kadang penuh dengan kemaksiatan, tanya. Ya. Kata Maimun bin Mahran, mengutip ucapan Rasulullah, "Tanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 perkara sebelum datang 6 perkara. Kapan itu? Masa muda kalian sebelum datang masa tua. Ya. Pakai itu. Haji Agus Salim, ya, yang merintis pembentukan pemuda Muslim Indonesia ini, berapa muda kira-kira? 28 tahun. Muda. Haji Agus Salim, dia tahun 1915, ya, merumuskan Serikat Pemuda Muslim Indonesia ini, menandingi Budi Utomo. Karena dulu Budi Utomo itu hanya fokus pada persoalan-persoalan elitis, paham elitis ya, golongan elit saja. Ya. Siapa elitis waktu itu? Para pengusaha-pengusaha yang berkolaborasi dengan penjajah. Zaman dulu berlanjut seperti itu sampai hari ini, dimanapun ada korupsi namanya pengusaha dengan elitis itu. Budi Utomo ada, sehingga ada ketidaksenangan inlander pribumi, ya, untuk ikut serta dengan kelompok elitis itu, sehingga para penduduk pribumi itu membuat yang namanya Yom Yafa pada tahun 1915 sebagai bentuk protes Budi Utomo. Paham ya? Yom Yafa Trikoro Darmo itu sebenarnya TKD, Trikoro Darmo. Pak siapa ini? Sukiman ketuanya itu. Dokter Sukiman, nanti dicek di Google itu Pak, ya. Nah itu sebagai protes kehadiran daripada Budi Utomo itu. Mereka buat Trikoro Darmo, Yom Yafa. Kaum muslimin juga masuk di dalamnya. Ada yang Sumatera, ya, yang Maluku, yang Ambon, yang Kalimantan, semua itu bergabung di sana. Tapi memang persoalannya
karena itu menyangkut aspek-aspek nasional. Kalangan muslim merasa kurang nyaman juga, kan ada yang mengajarinya di kelompok-kelompok non-muslim. Ya. Siapa? Kramer dia, yang lupa. Sehingga ada ketidakpuasan kalangan muslim. Buatlah kemudian orang-orang muslim itu namanya Young Islam Interpol, ya. Tadi Jom Yafa, kemudian bikin Jom Islam Interpol, khusus pemuda-pemuda muslim kalau bahasa gitu ya, pemuda muslim, ya. Tapi dengan menggunakan bahasa Belanda, ya. Bahasa Belanda. Tapi tetap di sana ada peran Haji Ghazali ya, untuk membidani Jom Islam Interpol itu. Tapi tetap ada ketidakpuasan dari kalangan kaum syarikat Islam Indonesia, kurang nyaman, apalagi yang ikut di sana itu bercampur dengan kelompok-kelompok yang juga kadang-kadang berbeda visi dan misi. Ya. Kan kalau syarikat Islam Indonesia lewat Pandu Siapnya dulu tuh berpegang teguh pada trilogi itu, sebersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai pada siasa. Dan itu tidak ada pada Young Islam Interpol. Sehingga perlu memisahkan diri, ya, memisahkan diri, sehingga kemudian pada tahun 1928 ya, maka diresmikanlah Pemuda Muslimin Indonesia. Itu di tangan yang membidaninya adalah Haji Agus Salim, ya. Tapi perjalanan organisasi begitu, terus ya bergolak, karena pada waktu zamannya pergolakan di Asia, semuanya ingin melepaskan diri dari kungkungan penjajahan dan monoton itu apa istilahnya. Jadi waktu itu penjajahan di semua negara asing ada, dan semua orang ingin melepaskan diri dari penjajahan semacam itu. Masyarakat kita Nusantara terilhami oleh masyarakat Cina untuk melepaskan diri dari dinasti Qing. Dinasti Qing. Siapa dia? Dr. Sun Yat-sen, ya, yang menghancurkan kerajaan Qing itu, tumbang di tangan pemuda. Sun Yat-sen adalah tokoh muda, bisa meruntuhkan kekuasaan dinasti itu. Itu yang kemudian mengilhami para pemuda kita, termasuk pemuda Muslim Indonesia, termasuk Haji Agus Salim, ya. Terus bergelinding sampai akhirnya kemudian sampai pada kemerdekaan 45 itu. Itu pun masih direcoki, ya, oleh agresi Belanda yang kedua, sehingga memunculkan seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Berapa umur kira-kira Bung Tomo? Membela, mencetuskan jihad menggunakan kata Allahu Akbar. 17 tahun. Anda bayangkan, Bung Tomo usia 17 tahun sudah mampu menggetarkan Jawa Timur dan meruntuhkan pasukan Inggris, pasukan sekutu. Habis 17 tahun. Kira-kira Anda siap untuk berjuang seperti Bung Tomo? Siap? Siap. Harus gitu. Siap menjaga ketakwaan? Siap. Siap merawat persatuan? Siap meraih kemenangan? Siap merebut kepemimpinan? Siap mengambil kekuasaan? Siap meruntuhkan kesombongan? Siap menghancurkan kebatilan? Takbir! Gitu. Pemuda Muslim harus ada upaya seperti itu. Saudara-saudara, sekarang ini kita ngeri kaum muda. Ya. Kalau Anda baca data Kominfo, ya, Kominfo, data statistik atau survei yang dia buat, ya, tahun 2021,
Kata mereka, kaum muda usia antara 15 sampai 35 tahun. 15 sampai 35 tahun survei. Nih. 82%, 80,4% pernah mencoba narkotika. Anda bayangkan, ya. Data tahun 2021, 82,4% ya pernah mencoba narkoba. Dari mulai cimeng apa cimeng? Ganja, paling rendah ganja. Pastri, lem, pernah ada nyoba lem? Lem, ya. Ada, lem, bunga Nusa Indah, bunga Indah, kecubung, apa kan? Pemain. Jadi 82,4% ya, usia 15 sampai 35 tahun pernah mencoba narkoba. Bayangkan. Ya, ngeri Pak. Kemudian data lagi menambahkan 48,7% itu pernah menjadi kurir, penjual, pedagang, pengedar, menawarkan narkoba. Survei. Ngeri kalau sudah begini nih. Ya. Data ini menakutkan bagi saya, bagi kita, bagi orang-orang tua. Jangan-jangan anak kita, dan cucu kita, saudara kita terkena. Khawatir. Narkotika ini sengaja dipompakkan oleh orang-orang kafir untuk menghancurkan generasi Islam. Bayangkan, peradaban Islam itu hanya bisa diangkat, diletakkan pada kaum muda. Nahnu qaumun azana bil Islam. Kita adalah kaum yang dimulakan aja dengan Islam, tapi mereka menghancurkan Islam dengan narkotika. Sadari itu, hati-hati. Kepada perokok berat, jangan coba-coba tambah diselipkan kanabis, ini, ganja, ya, jangan. Di samping melanggar hukum agama, juga melanggar hukum negara. Ya. Dia menjadi penyakit sosial, penyakit masyarakat. Pengidap narkotika, dari mulai yang dihisap, ya, mulai pakai elektronik, rokok, elektrik, pafe, sampai disuntik, ya. Itu narkotika. Ngeri, misalnya. Yang berikutnya saya laporkan, data yang dimiliki oleh Departemen Kesehatan. Apa yang terjadi? Survei yang membuktikan umur antara 20 sampai 24 tahun, 24, kalangan muda semua. Ya. 19,1% mereka mengalami HIV, AIDS, HIV. Besar persentase HIV, AIDS, 16,9%. Umurnya 20-24. Bahkan lebih mengerikan lagi, usia 15 sampai 19 tahun ada 3,1% mengalami AIDS. Muda, 15 tahun sampai 19 tahun masih muda, sudah terkena AIDS. Data kepolisian saya sebutkan, bukan yang takut-takutin ya, tapi saya memberikan pencerahan agar Anda hati-hati. Ya. Data kepolisian ada 671 orang bunuh diri pada tahun 2020. Dan usianya berapa? 19 sampai 25 tahun. Bunuh diri kalangan muda 671. Bayangkan. Itu kalangan muda, karena penduduk Indonesia pasti mereka mayoritas beragama Islam. Ya. Pasti mereka beragama Islam. Ini
generasi yang kita khawatirkan. Justru saya ingin dan saya bangga ketika Anda hadir di sini, pemuda Muslim Kabupaten Garut duduk di sini, karena kita ingin pemuda Muslim ini menjadi rumah kaum muslimin kalangan muda milenial Kabupaten Garut, rumah kaum muda, pemuda Muslimin, kaum muda milenial. Dan kita berharap bahwa yang ada menjadi anggota pemuda Muslim ini adalah mereka-mereka yang kolbunya terketuk, terpaut, dan punya keinginan, punya azam, punya hajat, punya niat untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri Madinah kedua. Takbir. Dan menjadikan penduduknya sebagai ahlul Madinah. Harus begitu kita, ya. Harus menjadi ahlul Madinah yang semuanya bercirikan kaum muhajirin dan kaum ansor abad 21. Takbir. Kaum muhajirin dan ansor abad 21. Bukan Banser ya, bukan. Kaum ansor dan muhajirin. Salah dengar itu. Karena ngeri kamu begini, Pak. Ya. Jadi begitu. Kalau ingin berhasil, kata Allah Subhanahu wa taala, dibaca surat Nur ayat 51 tuh. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul liyahkum bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah innama kana qaulal mu'minin. Innama itu universal, apa? Kalimat yang menunjukkan fokus. Ya. Innama kana. Ya. Mereka yang mengatakan beriman, ya, dan keinginan untuk melaksanakan hukum, tentu saja hukum Islam, ya. Kemudian kalau bisa ada ajakan kepada Allah dan Rasulnya, dia akan bilang sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang berhasil, mereka orang-orang yang sukses, mereka orang-orang yang menjadi pemenang. Jadi kalau sekarang ini ingin disebut sebagai pemenang, orang berhasil, syaratnya sami'na wa ata'na, pada kebenaran, ya, pada kebenaran. Ngeri. Sekarang ini, ya, PBB, lembaga dunia itu sudah merancang dengan istilah SDGs, Sustainable Development Goals. Sering dengarkan ya? SDGs, S-nya kecil. Sustainable Development Goals. Apa? Pengembangan, arah pengembangan yang berkelanjutan. Ya. Namanya bagus tuh. Kalau di TV sering diomongin tuh oleh para pakar, para ahli itu. Tapi Anda tahu apa isinya? Ya. Isi SDGs itu apa? Yang sekarang menjadi primadona karangan ahli, para kelompok-kelompok, para pejuang-pejuang nasional. Tujuannya, kalau Anda tahu isinya ada 3. Pertama, war on terrorism, perang terhadap teroris. Pertama. Yang kedua, war on radikalis, perlawanan terhadap kelompok radikal. Yang ketiga, prevalence violence ekstremis, ya, pencegahan preventif terhadap kelompok-kelompok ekstrim.
Dan itu semua dalam kepada umat Islam. Paham? Jadi kalau sekarang ada istilah radikal, terorisme, ekstremis, identitas, semuanya dialamatkan kepada kelompok muslim. Dan itu akan membuat umat Islam jadi takut, apalagi kalangan muda. Bahkan kita diadu sesama muslim. Wah, itu kan kelompok ekstremis. Ucapan itu membuat polarisasi, Pak. Apa polarisasi itu? Pemecahan, ya. Sehingga ada kelompok yang dianggap sebagai ekstremis, ada kelompok yang tidak ekstremis. Siapa mereka? Kelompok humanis, kelompok pluralis, kelompok sekuler. Mereka dianggap sebagai pembela moderasi beragam. Padahal Allah sudah kasih tahu, ya, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Allah. Ya. Memang perlu keberanian. Umat muslim di tangan andalah, di pundak andalah, ya. Peradaban masa datang itu akan naik atau berkembang, atau sebaliknya peradaban Islam akan jatuh tersungkur di tangan Anda. Agama Islam memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda nggak perlu repot-repot tentang agama Islam, ad-din sebagai ad-din, ya. Itu Allah jamin. Tetapi kewajiban untuk meninggikannya, ya, meningkatkannya, memuliakannya ada di pundak Anda semua. Paham ya? Meninggikan Islam ada di tangan Anda. Ya. Nanti baca surat Ali Imran ayat 139, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, ya. In kuntum mu'minin. Kalau memang kalian itu beriman, ya, kau akan ditinggikan. Islamnya tinggi, antumul a'laun, tinggi, gak ada yang lebih tinggi lagi. Tapi itu kalau Anda melaksanakan, memuliakan, meninggikannya, dia tidak akan tinggi dengan sendiri. Memang sudah Allah menjamin sudah. Tapi yang meninggikannya adalah kita. Kalau kita tidak sanggup meninggikannya, maka kita akan menjadi orang yang terhina. Merasakah kita sekarang ini menjadi orang terhina? Merasa. Menjadi kelompok yang terpinggirkan, masyarakat yang termarginalkan. Rasul sudah ngasih tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sauban, "Usyikul umama antada alaikum." Ya. Akan datang nanti suatu kaum yang akan menjadikan kalian itu sebagai seperti hidangan, santapan, kama tada akarata alaikum, seperti hidangan makan di atas meja. Ya. Ada kaum, Rasul bilang, ada masyarakat, ada bangsa, ada kelompok yang akan menjadikan umat Islam sebagai hidangan, sebagai makanan, sebagai santapan, sebagai permainan, sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan penindasan. Rasul ngomong gitu. Sahabat, ya Rasulullah, apa yang memiliki datin? Ada sekelompok sahabat tanya, apakah pada waktu itu, zaman nanti itu kami jumlahnya sedikit, Rasulullah, sehingga jadi santapan, jadi olok-olok, jadi ejekan, jadi bahan hinaan? Terus bilang, berantum kasih, bahkan disebut kalian banyak, mayoritas. Ya. Justru kalian nanti itu jadi mayoritas. Sekarang ini umat Islam ada 1,8 miliar dunia. Berapa? 1,8 miliar, 1/6 dari penduduk dunia. Islam. Kata Rasul bilang, walakinakum gusa, tapi kalian itu seperti buih. Kalau gusa saya seperti buih di lautan itu, seperti budak, ya, seperti buih. Apa ngambang di atas air, ya, seperti buih. Bahkan bukan hanya itu, Rasul bilang,
walayan zi'anallahu fi suduri aduwikumul mahabbata minkum, ya. Dan Allah cabut, ya, rasa takut dari musuh-musuh kalian, ya. Musuh-musuh kita itu siapa? Satu, hawa nafsu diri kita sendiri, ya. Kedua, setan. Yang ketiga, orang kafir. Dan 4, orang munafik. 4, musuh orang beriman. Siapa? Diri sendiri, hawa nafsu. Yang kedua, iblis, setan. Yang ketiga, orang kafir. Dan 4, orang munafik. Dan itu Allah cabut rasa takut pada mereka itu, ya. Cabut. Kalau rasa takutnya, orang takutnya dicabut, yang ada apa? Berani, kan? Rasul tambah lagi, walayyanallahu fi qulubihimul wahan. Allah tanamkan ke dada orang-orang Islam itu penyakit wahan, ya. Orang Muslim di dadanya itu ditanamkan penyakit wahan. Sahabat tanya Rasul, apa Tuhan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sangat mencintai dunia dan takut mati. Dunia memang dicari, harus kan? Tadi saya ngobrol dengan sahabat saya di ruang tamu itu, ya. Bahkan Rasul bilang hadis ini baik sebetulnya, tapi boleh dijaga sebagai fadhilul amal, ya. Apa? Jika engkau menghendaki dunia, raihlah dunia. Ikmalid dunia kakannaka taisyu abadan. Raihlah kehidupan dunia itu seakan-akan akan hidup selama-lamanya, boleh, ya. Memacu semangat kita. Wa imali akhirat kakannaka tamutu gatan. Raihlah akhirat itu seakan-akan kau mati besok. Itu apa? Kalau ulama yang bisa memacu kita agar kita berikhtiar. Tapi jangan juga terlalu berlebihan untuk mencari harta itu sampai melupakan kewajiban belajar agama dan beribadah dan membersihkan tauhid. Ya. Buat apa kita mendapatkan rezeki banyak tapi mengorbankan akidah? Buat apa kita dapat duit banyak tapi mengorbankan ibadah? Buat apa mendapatkan rezeki banyak tapi kita merusak akhlak kita? Ya. Buat apa kita dapat hadiah banyak tapi mengorbankan tentang halal haram? Perhatikan itu semua. Karena memang orang kafir yang jadi musuh kita berusaha akan mengamputasi akidah kalian. Paham ya? Akidah kalian akan diamputasi kalangan muda ini. Apa mutasi itu? Dipotong. Ibadah kalian akan dibonsai oleh mereka. Yang harusnya sholat itu 5 waktu dibonsai jadi 1 kali. Saking kecilnya sholat, mana juga sholat 1 kali sehari itu, ya. Mereka bonsai dengan berbagai alasan. Akhlak kita digerus. Muamalah yang halal direduksi. Nggak apa-apa di sini. Anggap aja halal. Cari yang haram aja susah, bagi yang halal. Jangan begitu. Berapa banyak kaum muda terjebak ketika bekerja di suatu kantor tangan, ya. Kamu boleh kerja di sini tapi jangan sholat Jumat, ya. Nggak bisa sholat. Paling enggak waktu jam sholat masih harus jalan terus. Berapa banyak? Gak keburu sholat, gak keburu ngaji. Itu terjadi, ya. Kembali kepada muslim yang menjadi rumah kita, rumah kaum muda kalangan milenial Islam, ya. Rumah di mana kaum Ansor dan Muhajir berkumpul abad 21 ini, kalangan muda. Karena Anda kelak akan menjadi jawarat. Rasul bilang, syubanul yaum rijalul ghad.
Hari ini anak muda. Tapi ke depan dia akan menjadi jawab, pendekar. Ya. Ingat itu. Tidak mungkin jawara pendekar itu menjadi baik, piawai kalau tidak dilatih dari sekarang. Pengkaderan merupakan kancah candra di muka untuk melatih mental kalian, pemikiran kalian, dan bahkan mungkin fisik kalian. Fisik kalian. Tadi sudah saya paparkan bagaimana pejuang-pejuang Nusantara. Muda semua. Bung Karno, kata beliau, berikan kepadaku 1000 orang tua, maka aku cabut gunung Semeru sampai akar-akar. Bung Karno. Beliau 10 orang pemuda akan kuguncangkan dunia. Ada 10 orang ke sini, ya? Minta 10 orang. Saya minta yang di bawah 20 tahun, 18 tahun itu berapa orang tadi? Ke depan. Mana tadi? Yang paling muda. Sini saya ajarin. Ayo berdiri. 18 tahun. 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke bawah. Ya, maju ke depan. Siapa? Ya, sok. Yang muda. Yang muda sini ya. 3 orang aja boleh. Ya, 3 orang cukup. Berdiri sini. Ya, berdiri sini. Ya. Ikuti ucapan saya ya. Ya. Ya, sini. Di situ. Bertiga ya. Saya ajarkan bagaimana menjadi pemimpin. Ikuti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan ya, ingat itu cara membuka rapat, cara membuka pengkaderan, cara membuka hajatan begitu. Sekarang berikutnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ulang? Insyaallah. Ulang dari awal tadi. Ulang. Ya, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim Kabupaten Garut resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penutupnya. Alhamdulillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut telah secara resmi telah ditutup. Wassalam. Nanti prakteknya ya pegang palu kan, paham ya? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Pemuda Muslim Kabupaten Garut secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Penutupnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat atau pengadilan Pemuda Muslimin Kabupaten Garut secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta nih, semua ini ngerti ya. Ya, ini yang paling muda udah bisa. Yang tua harus, yang lebih tua harus lebih ngerti lagi. Ada mau coba lagi ke depan? Saya yakin Anda juga belum pernah praktik seperti ini. Karena saya sering datang ke rapat-rapat pemuda, ya, bahkan mungkin kalangan tua, ya, keliru di dalam memimpin rapat itu. Ya, maka saya ajarkan. Coba kembali ya, ngepraktik. Nah, siapa lagi? 3 orang lagi. Ada 20 tahun. Karena nanti Anda praktekkan, ya, Anda praktekkan. 3 orang lagi ke depan. Ke depan, 3 orang lagi. Stop. Siapa? Ini siapa? Ridwan, Wan. Ya.
Siapa lagi nih? Ridwan. Ayo jadi relawan. Ayo gimana mau berjuang? Gimana mau ikut persaingan? Ada 2 lagi. Sok. Siapa temannya? Dah, sok. Satu orang lagi. Satu orang lagi. Karang tengah tuh, karang tengah. Karang tengah, siapa? Ya, boleh 20 ke atas boleh. Siapa? Relawan. Ini paling ini, ya boleh tuh. Gak apa-apa. Harus gitu. Ya. Kan jadi calon pemimpin, ya. Sekarang siap, ikuti saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang penutupnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang coba. Bareng. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pengkaderan Pemuda Muslim Indonesia Kabupaten Garut secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah cukup. Alhamdulillah. Barakallah. Nanti kata pengkaderan ini kalian rubah kalau di sana ya, di kampung ya. Mungkin rapat anggota, rapat anak cabang, rapat ranting, musyawarah ranting, musyawarah anak cabang, pengkaderannya ganti. Karena kata setiap pertemuan pakai itu, ya. Selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ditutup dengan Alhamdulillah. Nanti di skor juga begitu. Nih, di skor dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Sesi ceramah pengadilan malam ini secara resmi diskor selama 1 hari misalnya, berapa jam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi nanti gitu lagi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengkaderan Pemuda Muslim hari kedua secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk palu. Ya, ketuk palu. Nanti baru pengantar. Innalhamdalillah namhadu berikutnya. Ini pengantarnya harus penting. Saya minta seragam. Ya semua. Sebenarnya saya sering menyampaikan ini. Sejak saya muda tuh. Pepatah anak muda tuh begini Pak. Dia seperti gitar. Gitar itu kalau nggak dipetik nggak bunyi Pak. Ya. Gitar itu kalau nggak dipetik nggak bunyi. Supaya bunyi gimana? Dipetik. Tadi kan ke depan saya petik tuh Pak. Ngomong kan ke depan. Caranya begitu. Kita yang tua nih, ya. Agar adik-adik kita mau ngomong, bicara, ya, bergerak tuh, maka harus dipetik, disentuh, diajak. Dan nanti juga yang diajak jangan sungkan-sungkan. Gak mungkin Pemuda Muslim mengantarkan Anda kepada jurang neraka, enggak. Gak mungkin Pemuda Muslim, para mentor, para senior, mengantarkan Anda pada perbuatan kemaksiatan. Sekarang ini juga menjadi tren kadang-kadang. Ya. Kalau kita perhatikan misalnya, ormas-ormas atau partai-partai yang menggunakan brand Islam, ya, ormas atau partai yang menggunakan brand Islam, ya, ternyata mereka jauh lebih sekuler daripada sekuler, ormas sekuler. Paham?
Berapa banyak ormas-ormas yang menggunakan brand Islam, partai-partai yang menggunakan brand Islam, ya, mereka terlibat di dalam korupsi, di dalam kemaksiatan, ya, politik, bagi-bagi uang, ya, banyak kenyataan. Bahkan mereka bisa bekerja sama dengan organisasi atau partai yang menentang syariat Islam. Berapa banyak? Anda bisa saksikan. Saya nggak sebutin partai, nanti kena delik. Ya. Tapi Anda bisa perhatikan. Berapa banyak partai-partai yang menggunakan branded Islam, dia bisa berkolusi, bekerja sama, mendukung kepemimpinan yang menzalimi rakyatnya, yang menyakiti umat Islam. Pemuda Muslim tidak boleh seperti itu. Ya. Kita, pemuda Muslim ini, dimenangkan oleh hanya pertolongan Allah saja. Nanti baca surat Ali Imran ayat 126. Ya. Allah berfirman, "Wa man nasrun illa min indillahil azizil hakim." Ya. Tidak ada pertolongan Allah, kemenangan ya, yang akan dialami oleh setiap hamba Allah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 126. Surat Ar-Rum berapa? 47. Ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Di tangankulah, ya, haqqan alaina, kewajiban aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah ngomong, kewajiban aku untuk memberikan kemenangan kepada orang beriman itu. Kewajiban aku untuk menolong, ya, orang-orang beriman itu. Allah yang wajib, punya kewajiban Allah menolong orang-orang beriman. Bukan di tangan para sembilan naga, tidak. Mereka akan bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita hanya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Kewajiban aku untuk menolong orang-orang beriman. Nanti baca lagi surat As-Saff ayat 14. Fayyadnal ladzina amanu, maka akan kutolong dengan tanganku sendiri orang beriman itu. Ala aduwihim, untuk menyelesaikan musuh-musuhnya yang nyata tuh. As-Saff ayat 14. Jadi sebenarnya bekal perjuangan bagi pemuda Muslim udah cukup, udah banyak. Waduh, bilang repot, saya harus kerja, sekolah, kuliah, capek nih. Ya. Apa yang capek itu cuma Anda? Enggak. Orang kafir juga capek memerangi kalian. Paham enggak? Yang capek itu bukan cuma kita, mereka yang memerangi kita juga capek juga. Mereka lelah juga, mereka pusing juga, mereka repot, mereka berkorban juga untuk memerangi kita. Baca surat An-Nisa 104. Ya. Surat An-Nisa ayat 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in antum ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna ma la yarjun. Hei pemuda Muslim, kalian jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan gampang ngambek, jangan suka pundungan, ya, jangan suka ngegerutu, jangan merasa capek, jangan merasa lelah dalam perjuangan. Ya. Kalau kalian merasa capek, sedih, repot, ya, lelah, letih, lemah, tuh, mereka juga kamu tuh lemah juga, letih juga, capek juga, bahkan berkorban, capek. Tapi kalian, kata Allah nih, watarjuna ma la yarjun, kalian punya harapan masa depan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Punya harapan yang tidak dimiliki orang-orang kafir. Watarjuna ma la yarjun, kalian punya harapan, ya, punya cita-cita, punya azam, punya masa depan. Kau tidak dapat di dunia, di akhirat. Paham ya?
Kalau tidak kau dapatkan di dunia, pasti kau dapatkan di akhirat. Kan cita-cita itu tidak harus selalu pada hari ini. Apa Anda pikir program Pemuda Muslimin harus selesai hari ini? Tidak. Mungkin tahun depan, waktu muscab itu ya, Musyawarah Cabang Pemuda Muslim, kan ada sederet program itu ya. Apa harus selesai satu periode itu? Kan enggak. Mungkin sebagian bisa dikerjakan, sebagian lagi bertahap. Sama dengan cita-cita kalian juga. Mungkin tidak bisa sampai pada pribadi kita, mungkin pada anak kita, ya, kemenangan itu. Mungkin pada cucu kita, mungkin pada cicit kita, mungkin nanti akhir generasi. Yang pasti di akhirat akan kau dapatkan. Kalau Anda tanamkan yang menjadi pejuang, ya, aish kariman, au mustahid, au mutsyahidan. Aku akan dapatkan dua kebaikan, hidup mulia atau syahid. Sekalipun tidak mati dalam peperangan, kan? Syahid itu tidak harus berperang. Ya. Anda ada dalam rel perjuangan, jika mati syahid. Oleh karena itu jangan sampai Anda berpikiran desersi, ya, melepaskan diri dari ikatan Pemuda Muslim. Yang sampai kemudian memang mungkin tidak puas dengan keadaan ketua cabang, pimpinan cabang, pimpinan wilayah, pimpinan pusat, mungkin tidak puas. Tapi laksanakan apa yang menjadi kesepakatan di tingkat di mana Anda berada. Kalau cabang, sepakat itu cabang. Kalau anak cabang, sepakat itu anak cabang. Insya Allah akan selamat. Ya. Di tangan Anda semuanya. Jangan kemudian Anda merasa berleha-leha. Ya. Jangan. Jadilah pemuda yang memang diciptakan oleh Rasulullah SAW senantiasa ada dalam ibadah. Kata Abu Musa al-Asy'ari dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ya, sab'atun yudhilluhum la yadhillu illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya, yang tidak akan mendapatkan perlindungan, di hari di mana tidak ada perlindungan. Kapan itu? Padang mahsyar. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan, di mana semua orang mendapat kesulitan. Ya. Bayangkan di padang mahsyar itu, keringat Anda tuh sampai sini nih, sampai telinga, nggak bisa bernapas, air keringat. Saking banyaknya manusia dikumpulkan tuh, ya. Nggak bisa bergerak, nggak ada perlindungan. Kumpul, kita kalau nonton dangdut di Tegal Gatu ya, kalau capek bisa duduk, kalau kita bisa minum. Nonton bola di antri tiket bola tuh ya, kalau capek bisa pinjam payung, bisa duduk, bisa calok, bisa nyogok. Di padang mahsyar nggak ada yang sewa payung, ya. Itu karena panasnya tuh, nggak ada yang jual aqua, nggak ada tempat duduk neduh, nggak ada. Bayangkan. Dan itu akan ada alami semua, kan kita lalui. Tapi kata Allah SAW ada 7 golongan. 3 di antaranya adalah pemuda. Siapa dia? Syabun, ya, nasya'u fi ibadatillah. Anak muda yang selalu ada dalam ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda, Pak. Ya, yang akan mendapatkan perlindungan. Ya. Anak muda yang selalu beribadah pada Allah. Yang kedua, ya, rajulun wa qalbu mu'allaqun fil masjid. Ya. Anak laki-laki, anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maknanya apa? Selalu beribadah. Tidak lepas dengan ibadah. Paham ya? Yang ketiga, rajulun zakarallaha khalian, ya, famadul ainu. Laki-laki, anak muda, kaum muda, perempuan, ya, yang senantiasa ingat pada Allah di waktu malam tuh. Zikir kepada Allah, menyendiri waktu malam. Sampai meneteskan air mata. Pernah Anda meneteskan air mata? Belum pernah. Saking gembiranya, senangnya kali. Belajar.
Teteskan air mata tentang nasib diri Anda sendiri, tentang nasib orang tua, tentang nasib kakek nenek. Bagaimana tentang nasib kakek nenek kita dalam kubur sana? Apakah dia bisa selamat atau tidak? Kalau ada menjadi yatim, ya, apakah orang tua saya, ibu saya dalam kubur itu selamat gak kira-kira? Renungkan. Atau jangan-jangan diri kita nanti dalam kubur tidak selamat. Ya. Teteskan air mata, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan perlindungan. Jangan kemudian berpikir tentang kemaksiatan. Ya. Kan sekarang ini ya, hampir semua gadget itu isinya apa? Pornografi, game dan sebagainya. Ya. Kita nggak ngeklik aja keluar sendiri tuh, ya. Situs-situs pornografi itu, semua, ya. Game, judi, ada di sini semua, tangan semua. Kalau kita larut dengan kehidupan gadget ini, habis waktu kita. Ya, tadi sudah ceritakan ya, tentang dikemanakan anak muda itu. Umur pasu budaknya dipakai untuk apa? Semua. Pornografi. Coba di Jakarta itu contohnya. Sekali lagi. Di tangan Anda lah ya, ke depan ini. Saya ingin mengajak kepada kita semua mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan membentuk partai Rasul, Hizbur Rasul, di mana pesertanya adalah kaum muda. Dan saya berharap ada di antara kita yang melakukan gugatan ke MK agar syarat untuk menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota umurnya diturunkan, ya. Sama seperti usia para sahabat itu. Attab bin Usaid jadi gubernur umur 18 tahun. Ya, coba bikin konferensi pers nanti di sini sebagai keputusan politik. Nggak apa-apa, bagus. Sebuah keberanian. Ya, ya Pak? Viralkan, kan gampang. Nah, bikin. Berharap agar pemerintah, Dewan, DPR itu ya mengusulkan perubahan undang-undang calon presiden, calon gubernur, bupati umurnya di bawah 30 tahun. Top. Ya. Seperti hari para sahabat Nabi. Jadi rujukannya sahabat Nabi gitu. Para pemimpin Islam, kita orang Islam. Deklarasi, boleh, bagus. Saya senang, benar, saya senang. Malam ini bikin teksnya, ya. Siapa yang bisa menulis? Kayak Zaid bin Sabit. Dia bin Sabit umur 13 tahun, dia penulis catat hadis. Dia tulis teksnya, bagus. Antara kalian yang jago nulis, tulis teksnya. Bikin deklarasi. Benar. Poin itu. Harus ada terobosan. Kita punya tanggung jawab terhadap negeri ini, Pak. Sekarang ini kita dikangkangin oleh kaum tua. Ya. Yang terus menerus, lu lagi. Kan itu ya? Lu lagi. Ganti kita. Ya, ganti. Mudawwiluha bainan nas. Allah pergilirkan. Tapi itu harus ada usaha dari kita. Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah SAW berkata, Innallaha azza wa jalla yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, cinta, ya. Ahadukum idza amila amalan ayutqin. Allah itu paling senang kepada kalian yang beribadahnya, bekerjanya yutqin itu sungguh-sungguh. Paham? Sungguh-sungguh. Kerja cerdas, kerja keras, ya, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kualitas tambah lagi. Ulang lagi, kerja keras, harus kan? Kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja kualitas. 5. Catat tuh. Ayutin, hadis tadi seperti itu isinya. Nggak ada harus bilang gini, Innallaha la yamtur zahaba minas sama. Allah nggak akan pernah menurunkan hujan emas dari langit. Paham nggak? Maksud tahu ya? Anda nggak bisa berleha-leha kalau pengen dapat duit, dapat emas, cari itu. Nungguin hujan dari langit. Nggak bisa. Ya.
Dan untuk kesuksesan perjuangan tidak mungkin hanya mengandalkan kesolehan pribadi. Paham? Untuk meraih kesuksesan perjuangan tidak bisa mengandalkan kesolehan pribadi. Tidak. Harus mengandalkan kesolehan amal jama'i. Ya, artinya apa? Organisasi. Ya. Organisasi. Harus. Anda harus merasa bahwa Anda ini sedang dibidik oleh mereka-mereka yang akan memerangi Anda semua. Kebatilan itu berjuang untuk meruntuhkan kebenaran. Ya. Mereka berjuang untuk menghancurkan kebenaran. Ya. Al-haqqu bil nizam yuglabu bil batil bin nizam. Kebenaran yang tanpa terorganisir, kebenaran ya, tanpa terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sekarang terbukti. Anda merasa nggak kalah sekarang ini? Apa tuh? Politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, hukum, kalah. Mereka yang memerangi kelompok batil itu terstruktur, rapi, ya, sofan. Allah suruh kita sofan ke-6 bulan marsus saja nggak mau. Ya. Baru tersinggung sedikit, pundung, ngambek, ya. Bikin mosi tidak percaya. Jangan. Orang Islam nggak begitu, nggak ada. Nabi Muhammad SAW itu sekalipun para sahabat itu para kesatria, tapi nggak ada mereka tuh marah-marah, apalagi sampai menumpahkan darah. Selama 13 tahun Rasul berjuang di Makkah, pada Makkah itu, nggak ada satupun senjata keluar para sahabat itu ya, partai Rasul itu. Pada isinya siapa? Para kesatria, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, itu mereka para kesatria semua. Tapi nggak ada satupun dalam perjuangan itu mereka ngambek, keluarkan golok, parang, ya, tidak. Mereka ikhlas, kerja keras, kerja ikhlas, apalagi kerja tuntas, kerja kualitas, ya. Apalagi itu 5 tuh, kerja cerdas, ya. Praktekkan di pembunuhan Muslim Kapten. Allah itu, ya, dia ikut apa menjadi prasangka kita, ya. Jadi Allah itu ikut yang menjadi prasangka kita. Berapa? 9 ya? Berapa? Nah, lewat ya? Cukup ya? Jadi Allah itu ikut dengan prasangka kita, ya. Kalau kita prasangka kita baik, maka Allah akan berbuat baik. Kalau kita berprasangka jelek, maka Allah memberikan kejelekan pada kita. Jadi tanamkan pada diri kita semuanya kebaikan. Semuanya selalu yang baik. Niatkan untuk berbuat baik. Niat saja Allah sudah kasih ganjaran 1, apalagi dikerjakan. Baru niat saja sudah, ya, dapat ganjaran. Yang terakhir, ya, tadi tentang undang-undang pimpinan, ya, pemimpin yang digugat di MK tuh agar diturunkan. Sekarang undang-undang perkawinan, kalau bisa syarat menjadi pengantin itu tidak harus umur 18 tahun, harus lebih muda, harus lebih muda. Minta, ya. Jadi kalau misalnya sekarang baru SMA, menikah. Oh, belum kerja, menikah tuh bekerja. Menikah tuh bekerja. Kita kan ingin melahirkan generasi robbani, ya. Saya berbusa-busa nih ngajak dakwah orang untuk masuk pembunuhan muslimin kan susah, Pak. Tahu nggak, mengkader satu orang kader syarikat Islam, ya, perlu waktu berpuluh-puluh tahun, ya. Nggak gampang. Mengajak Anda gabung pemuda muslimin susah. Ini sudah keluarga syarikat Islam, itu aja susah.
paling ngajak yang lain tuh. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita punya anak, punya cucu, ajak mereka. Punya istri. Oleh karena itu, kalau sini ada 100 orang, ada berapa orang nih? 85. Kalau punya istri, semua nih kawin semua, masal, ya, amin. Ada 80 wanita. Ada yang kawin lagi, Pak. Ayo kawin lagi, Bos. Ada yang kawin lagi. Bayangkan, 85 orang tambahannya tuh. 9 punya anak satu lagi, kader pemuda muslim, lipatan 3. Ya. Setuju gak? Tuh, takbir. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi gimana? Besok siapa penghulu ya? Kawin masal. Kawin masal. Ya, harus begitu ya. Nggak ada cara lagi untuk memperpanjang zuriyah ya. Zuriyah. Dan nanti akan Allah kumpulkan tuh. Di akhirat nanti ya semua dikumpulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Tur 21 itu ya. Allah berfirman ya. Innal ladzina amanu wattabauhum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Orang-orang yang beriman beserta keturunannya ya, maka nanti akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama keluarganya. Anak kalian, istri kalian, cucu kalian, orang tua kalian, kakek kalian, uyut kalian, apa, jangka wareng, balung, ke atas terus ya. Ada yang hafal? Udah gudeg apa lagi? Harus hafal tuh begitu tuh, ya. Allah kumpulkan loh. Ya Allah kumpulkan. Apalagi Anda jadi anak soleh, doanya mustajabah. Jangan Anda pikir yang doa anak soleh itu cuma orang tua, ibu Anda, kakek nenek sama, ya. Uyut tuh sama. Doakan. Mungkin kakek nenek kita, uyut kita masih bercampur akidahnya, doakan. Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya dalam keadaan kufur. Rasulullah mendoakan pamannya. Terus. Itu ya. Rasanya udah cukup malam ya, saya juga harus kembali ke Bandung karena besok harus ngasih kuliah. Saya mohon maaf kan harusnya hari Minggu karena saya ada acara 2 hari itu padat. Saya minta malam ini. Tapi ini pun saya harus kembali ke Bandung ya. Lebih kurang mohon maaf ya, kalau ada yang ditanyakan, ada sesi tanya jawab boleh. Ya, mungkin 15 menit lah. Fattaqul mutatum wal minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.